Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengisahkan sebuah kisah yang dimana kisah ini cukup menarik untuk kita bahas, dan saya bertujuan untuk mengingatkan kita semua sebagai sesama orang Islam dan Muslim tentunya, agar tidak tergoda dengan kemewahan dunia yang fana atau sementara ini, karena ini berhubungan dengan dunia dan akhirat ya. Baik, pada suatu ketika pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintahkan untuk mengekspansi wilayah Rum ya, sekarang Istanbul. Singkat cerita, pasukannya ini kalah pasukan Umar bin Abdul Aziz yang diutus, dan ditawanlah sebanyak 20 orang. Ketika itu tawanan ini salah satu dari mereka dipanggil oleh Kaisar Rum atau Kaisar Romawi. Kamu sini gitu ya. Ditawarkan, kamu mau masuk agamaku dan menyembah berhala, atau kalau tidak saya akan membunuhmu dan memenggal kepalamu. Lalu dijawab oleh tawanan ini, yang pertama, saya tidak mau menjual agamaku dengan dunia. Karena si janji kaisar ini, ketika kamu masuk agamaku dan menyembah berhala, dia akan dikasih jabatan, wilayah, harta, dan sebagainya. Ketika itu langsung ditebaslah pemuda awal ini, yang pertama, dan menggelinding sebanyak 3 kali, 3 putaran, dan lalu baca ayat, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lalu sang kaisar marah ya, karena tidak mau menuruti apa yang diinginkan sang kaisar. Lalu memanggil tawanan yang kedua. Ditawari seperti yang awal, dikasih wilayah di Mesir dan menjadikanmu pemimpin dan sebagainya, dan kalau tidak akan saya penggal dan tebas lehermu. Tapi apa jawaban pemuda kedua ini? Kamu mungkin punya wilayah untuk memenggal dan membunuhku, tapi kamu tidak punya wilayah untuk memotong iman dan keimananku ya. Luar biasa. Lalu ditebaslah pemuda yang kedua ini dan menggelinding seperti pemuda yang pertama. Lalu setelah berdekatan dengan kepala pemuda yang pertama yang sudah ditebas itu, kepalanya baca ayat, fahuwa fi 'isyatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Lalu diam. Sang kaisar ini sangatlah marah ya. Marah dengan marah yang sangat, dan memanggil pemuda ketiga. Ditawarkan seperti pemuda yang awal dan kedua, jabatan, harta, wilayah, dan sebagainya. Dan ternyata pemuda yang ketiga yang terlaknat ini tergiur dengan rayuan sang kaisar. Lalu sang kaisar memerintahkan menterinya untuk suruh mencatat nama pemuda dan dikasih jabatan apa saja dan sebagainya. Tapi sang menterinya ini ngasih saran ke sang kaisar. Ya kaisar, masa kita tidak mencobanya dulu, mengujinya dulu ya? Lalu dikatakanlah, oke,
kami akan percaya dengan ucapanmu, asalkan kami diuji dulu. Jadi pemuda yang ketiga ini disuruh untuk membunuh temannya, salah satu dari tawanan itu ya. Lalu tanpa pikir panjang, pemuda yang ketiga ini langsung menebas temannya dan membunuhnya. Dan sang kaisar lagi-lagi memerintahkan sang menterinya untuk mencatat dan memberi apa yang dijanjikan. Lalu sang menteri bilang, "Ya kaisar, masa kita langsung percaya memberikan hak kita kepadanya, sedangkan dia saja sangatlah mudah untuk mengkhianati temannya, yang dimana temannya ini adalah lahir kecil bersamanya, hidup bersamanya dan seiman dan sebagainya, mudah mengkhianati temannya, masa kita langsung percaya gitu kan." Langsunglah sang kaisar memerintahkan untuk membunuh tawanan ketiga ini, dan lehernya ini, kepalanya menggelinding sebanyak 3 kali dan membaca ayat afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man finnar. Dari sini kita bisa belajar ya dari kisah ini bahwasannya seberapapun berharganya dunia ini, seberapapun kita dihina karena tidak punya jabatan, kekuasaan, harta, dan sebagainya, janganlah kita berkecil hati. Ingatlah bahwasanya kita masih punya iman, kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu semua tidak bisa dinilai dengan harta, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Walaupun kita di mata manusia rendah bagi sebagian orang, tidak dipandang, tidak dihormati, tapi kita bisa meniru jalannya para nabi, jalannya para orang-orang soleh, dan sebagainya. Mari kita tetap bersama dalam satu iman kepada Allah dan apa yang Allah turunkan. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari dan saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.